Shalom. Bersukacita. Bersukacita. Iya, Tuhan. Sebelah sini ada sukacita. Sebelah sini. Amin. Sebelah sini. Puji Tuhan. Jangan lo ya, Tuhan lo ya. Kristus. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama, ayat yang ke-8, ayat 22, pasal 2, ayat 3 dan ayat 9. Saya akan baca bagi kita dan jemaat Tuhan mengikutinya dari Alkitab masing-masing. Ayub pasal 1, ayat 1, ayat 8, ayat 22, pasal 2, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-9. Saya akan baca bagi kita. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 8, ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pasal 2 ayat yang ke-3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap teguh dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kemudian ayat yang ke-9. Mari ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya kehilangan menjadi sebuah ucapan syukur di dalam hidup kita. Amin. Yang kami itu hanya 2 orang. Seharusnya kehilangan menjadi sebuah ucapan syukur dalam hidup kita. Dan kita harus merubah konsep berpikir kita kalau kehilangan menjadi sebuah kesedihan yang membuat kita tidak pernah bangkit daripada kesedihan itu. Namun seharusnya kehilangan menjadi sebuah ucapan syukur, karena kita memahami bahwa apa yang kita punya semua bukan milik kita, tapi semua dari Tuhan asalnya. Dan yang kedua, karena kita memahami bahwa semua milik Tuhan, maka yang kedua kita harus rela melepaskannya ke dalam tangan Tuhan. Tapi minggu yang lalu saya menambahkan bahwa kenapa setiap kehilangan harus ada ucapan syukur? Karena kita melihat bahwa di dalam setiap kehilangan kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah ambil semuanya daripada kita, tapi pasti ada sisa. Pasti ada sisa. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur di tengah-tengah kehilangan? Oleh karena sandaran kita bukan berkat Tuhan, tapi sandaran kita adalah Tuhan itu sendiri. Maka Asaf katakan, apalagi yang ku ingin di bumi dan surga selain engkau, hanya engkau yang aku ingin. Maka sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, engkaulah tetap Allahku selama-lamanya. Dan yang berikut, yang membuat kita harus mengucap syukur di tengah-tengah kehilangan, puji Tuhan, adalah standar hidup. Di mana Ayub katakan, aku mulai hidup ini dengan telanjang, dan walaupun aku menyelesaikan dengan telanjang, aku tetap memuji Tuhan. Standarnya tetap, tidak boleh diubah. Kenapa? Karena kita tetap berjalan di dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau supaya kita kembali dengan telanjang, ya puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau supaya kita kembali dengan dikuburkan dengan mobil Alphard, itu juga puji Tuhan. Tapi gitu dong. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil bagian sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan oleh Tuhan. Semua dikaruniakan oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat kenapa kehilangan harus ada
ada ucapan syukur, atau ada ucapan syukur di tengah-tengah kehilangan. Hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat yang pertama dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Kemudian ayat 8 dia berbicara, Tuhan Allah bicara kepada setan bahwa Ayub juga adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Pasal 2 juga dia bicara demikian. Pasal 1 ayat 22 pun dia bicara demikian. Maka saudaraku, mari kita melihat alasan apa atau kenapa Ayub bisa mengalami kehilangan segala sesuatu. Apa menjadi penyebab sehingga Ayub bisa memiliki kehilangan segala sesuatu? Mungkin kita jawab oleh karena setan membuatnya semua habis, bukan? Setan sebagai penyebabnya semua habis. Mungkin kita katakan karena Tuhan yang mengizinkan akhirnya semuanya habis. Tapi saya mau katakan, alasan satu-satunya kenapa Ayub kehilangan segala sesuatu oleh karena kesalehan Ayub itu sendiri. Yang menjadi penyebab Ayub kehilangan segala sesuatu oleh karena Tuhan katakan Ayub itu saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan itu diulang beberapa kali. Nah, kalau Ayub saleh, Ayub tidak saleh, apakah Tuhan akan menguji dia? Untuk apa uji dia? Dia memang sudah tidak saleh. Betul? Untuk apa uji dia? Dia memang pada dasarnya sudah tidak jujur. Untuk apa uji dia? Memang pada dasarnya dia sudah tidak benar. Maka karena kesalehan, karena kejujuran, karena kebenaran yang ada dalam dirinya, maka disitulah menjadi landasan kenapa dia harus kehilangan segala sesuatu. Karena kehilangan segala sesuatu dipakai sebagai satu batu ujian untuk melihat apakah di tengah-tengah dia tidak punya segala sesuatu, dia masih saleh, dia masih terjujur, masih takut akan Tuhan, dan masih hidup benar atau tidak. Maka kenapa kehilangan harus menjadi sebuah ucapan syukur? Karena di tengah-tengah kehilangan akan membuktikan apakah kita tetap saleh atau tidak. Di tengah-tengah kehilangan apakah membuktikan kita masih tetap jujur atau tidak. Apakah di tengah-tengah kehilangan kita masih tetap sebagai orang yang benar atau tidak. Ataukah kita kompromi di dalam hidup ini ketika semuanya sudah tidak ada di dalam hidup ini. Saya katakan, ini nilai keistimewaan yang ada di dalam kekristenan. Ini adalah nilai keistimewaan yang ada di dalam orang yang percaya kepada Tuhan. Semua boleh tidak ada, tetapi kalau Yesus ada dalam hidup saya, itu sudah cukup dan sempurna bagi saya. Maka segala sesuatu boleh hilang, tetapi Yesus tidak boleh hilang. Karena yang mengerjakan keselamatan adalah Roh Kudus ketika saya percaya kepada Yesus. Segala sesuatu boleh berubah, kondisi boleh berubah, tetapi ingat, kesalehan kita tidak boleh berubah. Ayub tetap katakan terpujilah nama Tuhan, terpuji dan mulialah nama Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat kehilangan bukan berarti kehancuran di dalam kesalehannya. Kehilangan bukan berarti kehancuran di dalam kejujurannya. Kehilangan bukan berarti kehancuran di dalam segala kebenaran yang sudah ada di dalam dirinya. Dan kita menemukan Ayub bukan seorang yang memiliki iman situasi, bukan? Kalau Ayub memiliki iman situasi, maka Ayub bukan pengikut Kristus. Ayub bukan pengikut Allah, tetapi dia pengikut setan. Dalam pengertian, setan punya teologi. Kamu kan pegari dia dengan kekayaan, bukan? Kau pegari dia dengan kemuliaan, bukan? Engkau pegari dia dengan berkatmu, maka dia saleh, dia jujur, dia takut akan engkau. Tapi coba engkau hilangkan semuanya, masihkah dia bertekun di dalam iman dan kesalehan kepada engkau? Itu kan teologianya setan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika segala Tuhan katakan oke silahkan, tapi ketika segala